Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul halaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa ballagha nabiyyur rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sinina Papua ngamalabiku, tumatua malabiku, silasura malabiku angkai matapunga. Mari kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Angkata pada nawiring umur malampe asabaraken neseri tepuk maraja sehingga kita hadir di tempat ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada saat ini, kesempatan ini kita mempersaksikan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita semua adalah termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengangkat satu judul khutbah, yakni perintah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk sumpah Allah ta'ala. Karena kita manusia tidak ada apa-apanya ketika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaknya kita senantiasa memelihara ibadah kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah, dan berusaha bersabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ini kita senantiasa pelihara dengan baik, maka kita termasuklah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang diangkat, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan idik maneng Papua mamalebiku, tumatua malebiku, silisura malebiku termasuk di dalamnya, insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, isininna rupatawu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan engkau. Jadi naparintaki pong Allah ta'ala, sumpah pong Allah ta'ala, bahkan bukan hanya orang yang beriman, orang yang beriman, yang tidak beriman, dan semua manusia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina min qablikum,
begitu pula orang-orang sebelummu. Jadi ternyami ini puang, ternyami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat-umat sebelum kita, umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, semuanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi inilah sebenarnya tujuan utama kita beribadah dan menyembah kepada Allah, agar terbentuk karakter kita, terbentuk perilaku kita, terbentuk jiwa kita, jiwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah tentu menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk-sibuknya bekerja, sesibuk-sibuknya dalam usahanya, tetap menyisipkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinina papua malabiku, tomatua malabiku, sila surah malabiku yang kaya masir pong Allah ta'ala. Jadi inilah pentingnya kita menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hal ini diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa. Jadi ini perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya mengandalkan kepintaran kita, jangan hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki, jangan hanya mengandalkan harta yang kita miliki, tapi yang harus kita andalkan setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita kuat, masih ada batas kekuatan kita. Mungkin kita pintar, masih ada batas kepintaran kita, masih banyak yang tidak kita ketahui. Mungkin kita kaya, masih ada keterbatasan kekayaan kita. Dan tiada batasnya atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kita menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah, hendaknya kita yakin sepenuh hati bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika semua orang memahami hal ini, maka tidak ada lagi orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam salatnya, tidak ada lagi orang-orang yang main-main ketika salat. Karena dia tahu, dia paham. Bahkan dijelaskan dalam kitab tasawuf, anta'abudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat wujud Allah. Tentu karena panca indera kita manusia tidak bisa melihat langsung wujudnya Allah. Disambung kalimat itu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Jadi masaruni taki pong Allah ta'ala pong jika ga masuk kuri sisi na pong Allah ta'ala di jing angkeri pigok. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan pula, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun sebiji zarrah, sekecil atom, benda yang paling kecil pun, walaupun seperti itu ibadah atau kebaikan yang kita lakukan, tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kemudian. Jadi untuk itu mari kita senantiasa bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tunggungnya ayat melebihi nafung Allah ta'ala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, idik mi puang disumpah. Iyyaka nasta'in, idik to mi puang illu tulung. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan.
Nah, ketika kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah, Allah Maha tahu apa kebutuhan kita, apa keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya menurut para ulama kita, walaupun sebenarnya kita tidak minta, tapi ketika itu kebutuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya apa yang kita butuhkan. Sininah Papua mamaletiku, tomato maletiku, kakak-kakakku, andri-andriku di Gagamas Sanadi. Untuk itu, mari kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Karena sebenarnya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urade upan caji bangsa jin si bawa rupa tawi sanadinna untuk mesumpari ya adan nafong Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya tujuan utama kita. Menjadi seorang pengusaha, menjadi pejabat, dan apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu semua adalah bonus untuk kita. Untuk itu jangan kita melupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah apa yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang saya muliakan, karena waktu membatasi kita, jadi sebagai kesimpulan, pada lo nikmai Papua ngamaletiku, tomato maletiku, urani makundrai, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan muliakan. Pertama, mari kita senantiasa menyembah kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita, karena inilah tujuan utama kita kepada Allah, terutama salat 5 waktu kita, begitu pula ibadah-ibadah lainnya. Kemudian mari kita senantiasa berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mencari pula kebahagiaan akhirat, karena di sanalah kebahagiaan yang kekal selama-lamanya dan tidak berakhir lagi. Kemudian mari kita senantiasa banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita perlindungannya dari segala hal-hal yang buruk, dan senantiasa memberikan petunjuk untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang baik, sehingga menjadi kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan pula kita di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mentaati Allah dimanapun kita berada. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.